Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yayan Habib Maulana Mahendra dari Prodi Bahasa Indonesia dengan NIM 236047 akan membawakan tema tentang pendidikan yang berjudul linguistik. Apa sih itu linguistik? Linguistik adalah bahasa atau sarana utama bagi manusia untuk berkomunikasi tentang mengungkapkan pikiran, berbagi cerita, dan membangun interaksi sosial. Sejak zaman kuno hingga modern, bahasa telah menjadi tulang punggung peradaban manusia dan salah satu ciri khas yang membedakan manusia dari makhluk lain di bumi. Linguistik adalah sebuah bidang ilmiah yang menawarkan wawasan mendalam tentang struktur bahasa, peran bahasa dan komunikasi, serta dampak sosial dan budaya bahasa pada masyarakat. Linguistik adalah cara kita dapat memahami mengapa bahasa-bahasa di dunia berbeda satu sama lain, bagaimana bahasa berkembang dari masa ke masa, dan apa yang membuat bahasa manusia unik. Kajian linguistik adalah kajian yang tidak hanya berfokus pada aspek struktur bahasa, tetapi juga melihat bahasa sebagai alat komunikasi dalam konteks sosial. Dengan pahaman yang lebih baik tentang bahasa, kita akan menjadi lebih sadar akan keterampilan unik manusia dalam berkomunikasi dan membangun hubungan di dunia yang semakin terhubung ini. Berikut adalah ciri-ciri linguistik. Ciri-ciri linguistik merujuk pada karakteristik atau sifat-sifat dasar yang melekat pada studi dan analisis bahasa. Dalam disiplin ilmu linguistik, berikut adalah beberapa ciri linguistik yang penting. Yang pertama, deskriptif. Linguistik bersifat deskriptif. Artinya, ia berfokus pada deskripsi dan analisis bahasa sebagaimana adanya dalam penggunaan nyata oleh penutur bahasa. Tujuan utamanya adalah untuk mendokumentasi bagaimana bahasa digunakan dan bagaimana strukturnya. Yang kedua, ada ilmiah. Apa sih yang dimaksud ilmiah? Linguistik adalah ilmu pengetahuan yang berarti penelitian dan analisis yang dilakukan berdasarkan metode ilmiah yang sistematis. Data dikumpulkan, dianalisis, dan diinterpretasikan secara objektif. Berikutnya ada interdisipliner. Linguistik melibatkan berbagai cabang ilmu lain seperti psikologi, antropologi, sosiologi, ilmu saraf, statistik, dan banyak lagi. Ini membantu dalam memahami kompleksitas dan hubungan bahasa dengan aspek lain dari kehidupan manusia. Yang berikutnya ada universalitas. Iki lho. Yang berikutnya ada universalitas. Meskipun ada varian bahasa di dunia, linguistik mencari aspek-aspek yang umum atau universal dalam struktur bahasa manusia. Ini mencakup ide bahwa semua bahasa memiliki fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Yang berikutnya ada sistem arbitrer. Linguistik mengenali bahwa hubungan antar suara bunyi dan makna dalam bahasa bersifat arbitrari, yang artinya tidak ada hubungan alami antara suara bunyi bahasa dengan makna atau kalimat. Yang berikutnya ada produktif dan kreatif. Linguistik memahami bahwa bersifat produktif dan kreatif, di mana penutur
bahasa dapat menghasilkan kombinasi tak terbatas dari kata-kata dan kalimat baru untuk menyampaikan ide dan informasi yang berbeda. Yang berikutnya, berubah dan berkembang. Apa sih yang dimaksud berubah dan berkembang? Dalam bahasa, berubah dan berkembang adalah entitas dinamis yang terus berubah dan berkembang seiring waktu. Linguistik juga mempelajari perubahan bahasa serta faktor-faktor sosial dan budaya yang mempengaruhinya. Berikut fungsional dari linguistik. Fungsional linguistik mencari pemahaman tentang bagaimana bahasa berfungsi dan dalam konteks sosial dan komunikatif. Tujuan bahasa adalah untuk menyampaikan makna dan berinteraksi dengan orang lain. Berinteraksi tidak hanya dengan manusia, tetapi kita juga berinteraksi dengan Sang Pencipta, yaitu pencipta identitas. Bahasa berperan dalam membentuk identitas budaya, etnis, dan kelompok sosial tertentu. Linguistik memahami peran bahasa dan membentuk identitas individu dan kelompok. Jadi, peran linguistik tidak hanya di dalam sosial saja. Jadi, linguistik bisa berperan di bidang budaya, etnis, dan kelompok sosial. Yang kedua ada kompleksitas struktur. Linguistik mengakui kompleksitas struktur bahasa, termasuk hierarki struktur kalimat, morfologi yang rumit, dan sistem suara yang struktur. Jadi kita belajar linguistik itu tidak mengetahui bahasanya saja, tetapi kita secara bahasanya seperti kita belajar apa sih itu bahasa dan bagaimana bahasa itu terbentuk, begitu. Berikut adalah cabang linguistik. Linguistik juga mempunyai cabang yang sangat banyak sekali. Linguistik merupakan ilmu yang luas dan terbagi menjadi beberapa cabang utama yang fokus pada aspek-aspek tertentu dari bahasa. Berikut adalah salah satu contoh cabang linguistik adalah yang pertama, fonologi. Yang saya jelaskan dari yang sebelumnya yaitu fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik dan lain-lainnya. Simak terus. Apa itu fonologi? Fonologi adalah mempelajari sistem bunyi atau fonem dalam bahasa, termasuk bagaimana bunyi-bunyi tersebut diucapkan, dikenali, dan dipahami oleh penutur bahasa. Jadi yang dimaksud fonologi adalah menjerumus kepada bagaimana kita berucap dan nadanya. Yang kedua adalah morfologi. Mengkaji struktur internal kata-kata seperti afiks, awalan, dan akhiran, serta cara kata-kata dibentuk dan berubah bentuk. Yang ketiga ada sintaksis. Mempelajari struktur kalimat dan hubungan antar kata-kata dan kalimat. Sintaksis berurusan dengan tata bahasa atau pembentukan kalimat. Jadi kita contohnya seperti menggunakan bahasa apa. Kalau kita menggunakan bahasa apa dengan nada yang rendah, kita menjerumus kepada suatu pertanyaan. Kalau kita menggunakan bahasa apa dengan nada yang tinggi, itu bisa menjerumus ke konteks emosional. Begitu. Yang keempat ada simantik. Simantik melibatkan analisis makna kata, frasa, dan kalimat. Simantik berusaha untuk memahami bagaimana makna, kontribusi, dan ditafsirkan dalam bahasa. Yang kelima ada pragmatik. Apa sih itu pragmatik? Pragmatik adalah menyelidiki penggunaan bahasa dalam konteks komunikasi nyata, termasuk
implikatur, tuturan, dan cara bahasa digunakan untuk tujuan komunikatif. Yang keenam, ada fonetik. Pastinya kalian tidak asing dengan kata fonetik. Apa sih itu fonetik? Fonetik mempelajari produksi, transmisi, dan penerimaan bunyi-bunyi secara fisik. Fonetik berfokus pada aspek fisik, akustik, bunyi bahasa. Yang ketujuh, ada sosiolinguistik. Sosiolinguistik adalah menghubungkan bahasa dengan faktor-faktor sosial seperti kelas sosial, etnisasi, gender, dan linguistik budaya. Sosiolinguistik dapat mempelajari yang pertama variasi bahasa dan kedua dialek. Ya seperti itulah. Yang kedelapan psikolinguistik. Apa sih di psikolinguistik? Psikolinguistik melibatkan kajian tentang bagaimana manusia memproduksi, memahami, dan memproses bahasa dalam pikiran mereka. Jadi linguistik itu diciptakan oleh manusia itu sendiri dan digunakan untuk manusia itu sendiri. Yang kesembilan ada neurolinguistik. Neurolinguistik adalah menghubungkan bahasa dengan otak dan sistem saraf, memahami bagaimana otak memproses bahasa. Jadi kita di umur 2 tahun, ya 2 tahun ke atas lah, kita sudah bisa mempelajari yaitu neurolinguistik, yang dimana otak dan sistem saraf kita menerima atau menyimpan bahasa dan kata, begitu. Yang ke-10 ada linguistik historis. Apa sih linguistik historis? Linguistik historis adalah meneliti perkembangan dan perubahan bahasa dari masa ke masa, termasuk hubungan antara bahasa-bahasa yang terkait dalam keluarga bahasa. Yang selanjutnya, yang ke-11 ada linguistik terapan. Apa sih yang dimaksud dengan linguistik terapan? Linguistik terapan adalah menerapkan pengetahuan linguistik dalam berbagai bidang seperti pengajaran bahasa, penerjemahan, analisis wacana, dan pengolahan bahasa alami yang disebut yaitu dengan istilah natural linguistic processing. Jadi linguistik tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi dan bersosial secara sehari-hari, tetapi linguistik bisa diterapkan di dalam pengajaran bahasa, sepertinya guru yang bisa diterapkan dengan penerjemah atau bahasa istilahnya translate lah, ya begitu. Jadi linguistik itu bukan hanya sebuah kajian bahasa yang mempelajari bahasa, tetapi kita mengetahui apa sih itu bahasa, bagaimana bahasa itu diciptakan, dan apa kegunaan bahasa di kehidupan kita. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau ada tutur kata atau kalimat saya yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya, karena manusia itu tempatnya salah, yang sempurna hanyalah pria yang di matanya dia, anjay. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke. Tampilkan sedikit gambaran dari linguistik. Halo teman-teman, mari kita membahas apa itu linguistik. Kalian tahu nggak? Kecerdasan linguistik
Itu apa? Baik, langsung saja simak pembahasan aku ya. Pengertian kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik adalah suatu kemampuan untuk menyusun pikiran dengan jelas dan mampu menggunakan secara kompeten melalui kata-kata seperti membaca, berbicara, dan menulis. Kecerdasan linguistik sangat diperlukan dalam menyampaikan suatu gagasan, pemikiran, keinginan, dan pendapat. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri kecerdasan linguistik. Yang pertama, kemampuan lebih dalam menguasai bahasa asing. Yang kedua, kemampuan untuk mendengar dan merespons setiap suara. Baik, penjelasannya. Kemampuan lebih dalam menguasai bahasa asing. Seseorang yang pintar atau memiliki kemampuan dalam mengelola kata dan dapat mengingat banyak kata. Berikutnya adalah kemampuan untuk mendengar dan merespons setiap suara. Selain itu, kemampuan dalam kecerdasan linguistik adalah mendengar dan merespons setiap suara, ritme, dan warna suara. Yang terakhir adalah cara menstimulasi kecerdasan linguistik. Yang pertama, merangsang anak untuk berani berbicara. Misal anak harus berani dalam berbicara adalah hal yang pertama kali harus orang tua lakukan. Yang kedua, meminta anak untuk merangkai cerita atau menulis cerita. Misal orang tua bisa membantu untuk menulis dan menjadikan cerita mereka sebagai cara dalam stimulasi mereka untuk berbicara mengenai banyak hal. Oke, gimana guys, apakah kalian sudah paham? Baik, kita akhiri dulu pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih.